Huawei merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar Cina yang menjadi musuh besar di mata Amerika Serikat. Praktik gelap dan gaya manajemennya yang kontroversial menjadikan Huawei target empuk barat untuk diserang. Dulunya, Huawei hanyalah perusahaan rintisan yang tidak banyak dikenal. Namun, hanya memerlukan waktu 30 tahun bagi Huawei dan Cina menjadi negara adidaya teknologi di dunia. Huawei muncul pada masa gelap Cina setelah beberapa tahun meninggalnya Mao Zedong, pendiri Partai Komunis Tiongkok yang telah mendominasi semua aspek di Tiongkok selama masa pemerintahannya. Setelah berakhirnya pemerintahan Mao Zedong, Cina menjadi negara terisolir, terbelakang, dan diperkirakan akan mengalami periode kemiskinan dan kelaparan. Setelah beberapa tahun berada dalam ketidakpastian, perebutan kekuasaan terjadi di Partai Komunis. Deng Xiaoping kemudian memenangkan kekuasaan dan menjadi pemimpin de facto Tiongkok. Ia merupakan sosok yang kontradiktif. Pada masa pemerintahan Mao, Deng adalah seorang sekutu. Namun, ia merupakan ekonom yang kompeten. Ia mengambil beberapa kekurangan dan celah dari pemerintahan sebelumnya. Meskipun Deng mempertahankan retorika komunis dan struktur partai, ia memprakarsai reformasi ekonomi yang signifikan pada tahun 1979. Tetapi, Partai Komunis menganggapnya sebagai pengkhianatan kapitalis. Deng memulai dekolektivisasi, proses di mana aset dan industri milik negara disewa dan dimiliki secara pribadi. Reformasi tersebut berhasil dan produksi di seluruh negeri menjadi lebih efisien. Cina menciptakan ekonomi swasta sendiri di samping perusahaan milik negaranya. Selain itu, Cina juga membuka diri kepada dunia dengan membuka jalur perdagangan internasional. Pada tahun 1980, Cina membentuk Zona Ekonomi Khusus Shenzhen. Wilayah ini dibentuk khusus untuk perdagangan internasional. Setelah adanya zona ekonomi khusus ini, pengusaha Cina berbondong-bondong ke kota Shenzhen untuk mengembangkan bisnis mereka. Kota kecil Shenzhen yang tadinya hanya dihuni sekitar 300.000 penduduk menjadi sekitar 4 juta penduduk dalam rentan waktu 20 tahun. Salah satu yang memadati kota Shenzhen adalah Ren Zhengfei. Ia adalah seorang anggota militer Tiongkok yang memiliki insting bisnis dan usaha. Ren merupakan salah satu korban selamat dari bencana kelaparan Cina sepeninggal Mao tahun 1950. Ia kemudian memutuskan mengikuti pelatihan militer hingga menjabat sebagai anggota unit teknik tentara pembebasan yang akan membangun banyak pabrik maju untuk Cina. Namun, tahun 1983, unit teknik Ren dibubarkan dan ia terpaksa kehilangan pekerjaan. Ren kemudian memutuskan hidup dengan ekonomi sipil. Kemampuan yang dimiliki Ren cukup mumpuni, sehingga dengan mudah mendapatkan pekerjaan baru. Pekerjaan pertama setelah tidak menjadi anggota adalah di perusahaan milik negara Shenzhen Electric selama 4 tahun. Tahun 1987, Ren memutuskan keluar dan mendirikan perusahaan sendiri bernama Huawei. Huawei didirikan di zona ekonomi khusus Shenzhen, yang mengindikasikan bahwa Huawei berorientasi pada perdagangan internasional. Bagi pemerintah Cina, perusahaan yang berorientasi pada teknologi akan selalu didukung dan disambut baik. Ren mendapatkan suntikan dana sebesar 8,7 juta dolar dari bank pemerintah Cina untuk mendirikan Huawei dan langsung memperkerjakan 14 karyawan. Rencana awal Huawei hanya sederhana. Mereka akan mengimpor peralatan switching dari Hong Kong dan menjualnya kembali di Cina. Sebagian perusahaan Cina saat itu melakukan hal yang sama, mengimpor barang lalu dijual kembali ke dalam negeri. Selama beberapa tahun awal, Huawei masih banyak melakukan riset dan sedikit memproduksi. Klien pertama Ren adalah militer Cina. Ren berpikir bahwa memiliki perangkat keras telekomunikasi sendiri adalah salah satu masalah keamanan negara. Setelah mendapatkan kontrak dari pemerintah, Ren menginvestasikan dananya untuk memperluas riset dan development serta kapasitas produksinya. Dari sisi pasar, Ren ingin produknya dapat dinikmati semua orang, sehingga ia memasang harga yang terjangkau. Dalam waktu 10 tahun, Huawei telah menjadi penguasa teknologi komunikasi di Cina. Untuk melakukan ekspansi dengan cepat, Ren membuat kebijakan agar karyawannya dapat berinvestasi di Huawei sesuai dengan kinerja mereka. Itulah salah satu cara menarik orang yang kompeten, serta cara mempertahankan mereka. Namun lingkungan dan sistem kerja di Huawei tidaklah manusiawi. Karyawan harus bekerja di lingkungan yang beracun. Jam kerja panjang dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam selama 6 hari kerja. Loyalitas dan dedikasi yang tinggi dari karyawan
memungkinkan Huawei unggul dalam satu aktivitas tertentu, yaitu perusahaan spionase. Pencurian kekayaan intelektual Cina bukanlah hal baru. Namun, yang dilakukan Huawei sudah melebihi batas. Tahun 2003, Huawei menyalin lebih dari 1 juta baris kode dari router Cisco yang kemudian digunakan untuk memproduksi barang mereka sendiri. Lebih parah lagi, pada 2007, seorang karyawan Motorola diketahui mengirimkan IP langsung kepada eksekutif Huawei. Di internal perusahaan Huawei memiliki papan khusus yang berisi hasil curian karyawannya yang berupa rahasia perusahaan pesaingnya. Karyawan yang mendapatkan hasil yang banyak tentu akan mendapatkan bonus yang tinggi. Citra Huawei masih dapat dikatakan baik karena harganya yang kompetitif. Di tengah banyaknya tuduhan plagiasi dan pencurian kepada Huawei. Namun bagi pasar internasional, nama Huawei sudah tidak bisa banyak didengar lagi saat ini. Pada tahun 2009, Huawei mendapatkan kontrak membangun jaringan 4G Swedia. Padahal di Swedia, terdapat perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia saat itu, yaitu Ericsson. Selama dekade berikutnya, perangkat keras Huawei akan menjadi pondasi jaringan di seluruh dunia. Pertumbuhan internasional Huawei berjalan begitu cepat. Huawei menghasilkan lebih dari 100 miliar dolar dari 170 negara. Sehingga Barat mulai berkonspirasi menjatuhkan Huawei. Perang dingin teknologi terjadi antara Cina dan negara-negara yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Jaringan telekomunikasi merupakan tulang punggung ekonomi modern. Jadi, merupakan hal wajar apabila dianggap menjaga keamanan negara. Amerika Serikat memiliki insentif geopolitik untuk menjatuhkan Huawei. Tetapi dengan sikap tertutup Huawei, itu tidak membantu banyak. Dalam suatu kesempatan, Ren mengatakan pemerintah Cina tidak pernah memerintah perusahaannya melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Namun, tidak ada yang mempercayai pernyataan tersebut. Karena dalam Undang-Undang Cyber Cina, setiap perusahaan Cina harus memberi pemerintah akses data. Selain itu, kepemilikan karyawan Huawei tidak ditampilkan dalam laporan publik. Huawei sebagai perusahaan yang berkapasitas global memiliki perbedaan yang mencolok dari perusahaan global lain. Manajemen Huawei diisi oleh 17 orang direksi yang berasal dari Cina, tidak memiliki gelar dari universitas non-Cina, bahkan telah bekerja di Huawei selama 20 tahun. Hal ini mengundang banyak negara berusaha menjatuhkan Huawei. Belum jelas apakah akan terjadi serangan atau tidak. Namun keamanan teknologi menjadi aspek penting dalam kehidupan modern saat ini.